Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rafka. Saya dari kelas 6A akan menceritakan sejarah singkat Nabi Muhammad SAW, lahir hingga wafat. Sebagai umatnya, sebaiknya kita mengetahui sejarah baginda Rasulullah SAW dengan jelas. Sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus ke muka bumi untuk membawa umatnya ke jalan yang benar. Beliau terlahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah, yang dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 22 April 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Gajah dan wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi di Madinah dalam usia 63 tahun. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim karena ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan, Abdullah telah meninggal dunia. Nabi terlahir dari keluarga bangsawan Bani Quraisy. Nama lengkap Muhammad bin Abdullah ini merupakan seorang yang terlahir dari keluarga Bani Quraisy yang membawa ajaran agama Islam. Nama Muhammad artinya orang yang terpuji. Nama ini diberikan oleh kakek tercinta yaitu Abdul Muthalib. Masa kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ada banyak hal yang terlihat jauh berbeda jika dibandingkan dengan pasca kelahirannya dan ditandai dengan peristiwa yang terjadi sangat luar biasa pada saat itu. Masa jahiliyah. Zaman jahiliyah yaitu zaman kebodohan sebelum kelahiran Nabi Muhammad, di mana umat Nabi ketika terbiasa menyembah patung berhala, mereka terbiasa juga dengan mabuk-mabukan, main judi, maksiat, dan merendahkan derajat kaum wanita. Hidupnya berpindah-pindah dan terpecah ke dalam beberapa suku yang disebut dengan kabilah. Hidup yang penuh dengan kebebasan dan tidak memiliki aturan dengan bermasyarakat, sehingga kehidupan pada saat itu kacau. Peristiwa Tahun Gajah. Peristiwa Tahun Gajah merupakan peristiwa terjadinya penyerbuan kota Mekah oleh pasukan Abraha pada masa kelahiran Nabi Muhammad. Tahun Gajah ini ialah tahun terjadinya penyerangan Ka'bah oleh pasukan atau tentara Raja Abraha, yaitu gubernur Habsyi di Yaman. Serombongan pasukan gajah yang dipimpin ini hendak menghancurkan Ka'bah karena bangsa Quraisy akan semakin terhormat, dan pada setiap tahunnya selalu ramai umat manusia untuk melakukan ibadah haji. Ini yang membuat Abraha ingin membelokkan umat manusia agar tidak lagi datang ke Makkah. Lalu Abraha mendirikan gereja besar di Syan'a yang bernama Al-Qules. Nama usahanya itu tak berhasil. Tak seorang pun mau datang ke gereja Al-Qules itu. Abraha sangat marah besar, pada akhirnya mengerahkan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Di dekat Mekah, pasukan bergajah merampas harta benda penduduk termasuk 100 ekor unta milik Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Ketika Ka'bah hendak dihancurkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kerikil-kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut hingga tembus ke badan mereka sampai mati. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Pasukan bergajah ini hancur lebur mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa inilah kemudian lahir seorang nabi akhir zaman, yaitu Muhammad, dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Peristiwa inilah yang menandai tahun kelahiran Muhammad dan pada akhirnya disebut Tahun Gajah. Masa kecil Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad sejak kecil telah diberikan kehidupan layaknya manusia biasa, padahal beliau sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sejak di kandungan, beliau telah ditinggalkan oleh ayahnya. Beliau terlahir dalam keadaan yatim, dan pada usia 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunya, sehingga beliau menjadi seorang yatim piatu. Beliau merasakan apa yang dialami oleh manusia pada umumnya, dan di usianya yang ke-8 tahun beliau ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kehidupan yang beliau jalani dapat menjadi panutan seluruh umat manusia. Nabi Muhammad disusui oleh Suwaibah selama 3 hari, dan oleh kakeknya beliau disusukan juga kepada Halimah Ashidah dan berada dalam asuhannya kurang lebih 6 tahun. Dalam usia 5 bulan beliau sudah bisa berjalan, dan pada usia 9 bulan sudah lancar berbicara. Semasa kecilnya beliau juga telah mengembala kambing. Abu Thalib, paman Nabi, mengajak berdagang ketika usianya 12 tahun ke negeri Syam. Beliau diasuh pamannya setelah ditinggal wafatnya kakek, dan mengasuh serta menjaga Nabi sampai pada usia lebih dari 40 tahun. Di belahnya dada Muhammad, malaikat Jibril melantakkan Nabi Muhammad di usianya ke-4 tahun, lalu membelah dadanya dan mengeluarkan hati serta segumpal darah dari dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril mencucinya dan menatanya kembali ke tempat, dan Nabi Muhammad tetap dalam keadaan sehat bugar. Dakwah Nabi Muhammad SAW, ajaran agama Islam, dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang yang pertama masuk agama Islam atau disebut dengan Asy-Syukhul Awwalun, yaitu keluarga dan para sahabatnya, yaitu istrinya Siti Khadijah, sahabatnya Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar Asy-Siddiq, anak angkatnya Zaid bin Harisah, Utsman bin Affan, Zubair, dan masih banyak lagi keluarga dan para sahabat Rasul yang lainnya. Selama 3 tahun lamanya Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Kemudian turunlah surat Al-Hijr 94 ayat 15-94 yang artinya, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dengan turunnya ayat ini, maka Rasulullah SAW menyiarkan dakwahnya secara terang-terangan. Tanggapan orang-orang Quraisy pada saat itu sangat marah dan melarang penyiaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Bahkan nyawa Nabi Muhammad sangat terancam. Namun Nabi dan para sahabatnya semakin kuat dan tangguh menghadapi tantangan dan hambatan yang dihadapi dengan ketabahan serta sabar walau ejekan, caci maki, olokan, dan menantang seluruh ajaran Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.